Di video ini kami akan sedikit membahas mengenai diabetes mellitus. Tapi sebelum itu ada baiknya kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari KKN Interprofessional Education Fakultas Ilmu Kesehatan Kelompok 15 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ibuku menderita diabetes, tapi dulu aku dan sekarang aku menderita diabetes. Diabetes mellitus? Apa sih itu? Jadi, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula darah. Wah, berbahaya dong. Iya, berbahaya. Banyak yang mengatakan kalau diabetes mellitus itu silent killer dan ibu dari segala penyakit. Kok bisa? Kenapa? Karena banyak orang gak menyadari kalau dirinya menderita diabetes. Dan diabetes juga induk dari segala penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi, dan jantung koroner. Selain itu, prevalensi diabetes mellitus juga tinggi loh. Apa sih diabetes mellitus tipe 2? Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 81. Dijelaskan bahwa hal ini berhubungan dengan gaya hidup yang tak sehat. Yang jelas berhubungan dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan untuk makan berlebihan dan makan sesuai dengan kebutuhan gizi. Saksikan terus ya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan bahwa diabetes mellitus menduduki peringkat kedua penyakit tidak menular setelah hipertensi. Persentase diabetes mellitus adalah 20,5%. Dan semua pasien diabetes di Indonesia 97,5% menderita diabetes tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit di mana insulin tidak dapat digunakan oleh tubuh atau resistensi insulin. Apa aja sih penyebab diabetes itu? Jadi, penyebab diabetes itu bisa saja dari faktor keturunan, faktor usia, obesitas atau kegemukan, kurang gerak seperti kurang aktivitas maupun kurang olahraga, konsumsi alkohol dan obat-obatan, dan merokok salah satunya. Yuk kenali tanda gejalanya. 1. Sering merasa haus. 2. Sering buang air kecil. 3. Berat badan turun secara drastis. 4. Sering merasa letih. Yang kelima, pandangan mata sering menjadi kabur. Yang keenam, tanda gejala yang terakhir yaitu kesemutan atau mati rasa. Cek kesehatan secara berkala seperti cek gula darah, tekanan darah, dan cek kolesterol. Enyahkan asap rokok dan jangan merokok. R. Rajin melakukan aktivitas fisik 3 kali seminggu selama 30 menit per hari. Adapun jenis aktivitas fisik yang bisa dilakukan seperti berjalan, bersepeda, ataupun jogging, upayakan dilakukan secara baik, benar, teratur, dan terukur. Yang selanjutnya ada huruf D. Diet yang seimbang dengan mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Konsumsi buah dan sayur minimal 5 porsi per hari.
sedapat mungkin menekan konsumsi gula hingga 50 gram per hari. Hindari makanan atau minuman yang manis atau yang berkarbonasi. Yang pertama, konsumsi cukup energi. Yang kedua, konsumsi sumber protein rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, ikan, susu skim, tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Yang ketiga, konsumsi lemak dan kolesterol dengan jumlah terbatas seperti jeroan dan seafood. Lalu yang keempat, konsumsi sumber karbohidrat kompleks. Bisa nasi, mie, singkong, ubi, dan lain-lain. Yang kelima, konsumsi serat, vitamin dan mineral yang cukup seperti sayur dan buah-buahan. Lalu selanjutnya, konsumsi sumber natrium kurang dari 3000 mg. Lalu selanjutnya diperbolehkan menggunakan pemanis buatan, asalkan dalam batas tertentu. I. Istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. K. Kelola stres dengan benar, lakukan aktivitas fisik secara teratur, dan lakukan hobi masing-masing. Terdiagnosis penyakit diabetes mellitus, apa yang harus dilakukan? Pertama, mengikuti edukasi penyuluhan tentang diabetes di pos pembinaan terpadu atau posbindu penyakit tidak menular yang ada di daerah kalian. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik pratama. Di fasilitas kesehatan lainnya, misalnya rumah sakit, mengatur pola makan sesuai dengan diet penyakit diabetes mellitus. Kedua, melakukan latihan fisik secara teratur dan tepat dengan prinsip BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Ketiga, jangan lupa untuk mengonsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Keempat, monitoring kadar gula darah sesuai petunjuk dokter. Yang kelima, melakukan senam kaki diabetik. Yuk kita mulai senam kaki diabetes sekarang. Letakkan tumit di lantai, lalu gerakan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kedua, angkat telapak kaki kiri ke atas dengan bertumpu pada tumit. Lakukan gerakan memutar keluar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Ulangi secara bergantian pada kaki kiri dan kanan sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan ketiga, angkat kaki sejajar, gerakan telapak kaki ke depan dan belakang. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan keempat, angkat kaki sejajar, gerakan telapak kaki ke depan sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kelima, luruskan salah satu kaki dan angkat, putar pada pergelangan kaki seperti sedang menulis angka 0 hingga angka 10. Lakukan secara bergantian kiri dan kanan. Gerakan keenam, letakkan selembar koran di lantai. Bentuk kertas koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua kaki. Kemudian ratakan kembali kertas tersebut. Lanjutkan dengan merobek kertas koran menjadi 2 bagian dengan kaki. Lalu, robek salah satu bagian kertas koran menjadi bagian-bagian kecil dan pindahkan ke atas kertas koran yang masih utuh. Terakhir, bentuk kembali kertas koran menjadi bola. Bagaimana? Mudah bukan menjalankannya? Latihan ini hanya butuh waktu 15-30 menit saja kok. Oh iya, menurut para ahli, senam kaki diabetes minimal harus dilakukan 1 kali dalam seminggu. Tapi akan lebih baik jika Anda melakukannya setiap hari.